akan lama saudara, karena kami memang desain hari ini kita akan lebih banyak di dalam praise and worship, menikmati Tuhan. Amin. Dan saya percaya by the grace of God, Tuhan berbicara juga lewat praise and worship ke dalam diri kita. Ya. Haleluya. Saudara, praise and worship yang kita lakukan adalah mengingatkan bahwa Tuhan itu ingin hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ingin hadir. Karena itulah di dalam firman Tuhan, ada firman yang seringkali kita dengar bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dalam perjanjian lama orang Israel adalah umat Tuhan. Dalam perjanjian baru umat Tuhan adalah saudara dan saya, orang-orang yang ditebus. Kita ini umat Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan dia bersemayam di atas puji-pujian kita yang sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Kita ini umat Tuhan. Nah saudara, ada satu anugerah ketika kita mengalami hadirat Tuhan yang bersemayam di dalam kehidupan kita. Tuhan itu maha hadir, dia ada di mana-mana. Tetapi pada waktu dia menyatakan kehadirannya secara clear, di situ anugerah Tuhan luar biasa. Di dalam Alkitab ada seorang yang pernah mengalami secara fisik berkat Tuhan ketika anugerah Tuhan, ketika hadirat Tuhan itu ada pada dirinya. Kita lihat di dalam satu ayat di dalam kitab 2 Samuel pasal 6, 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Get itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Haleluya. Di sini ditulis bahwa ada seorang bernama Obed Edom, di mana tabut perjanjian itu, tabut Allah itu dititipkan ke rumah dia hanya dalam waktu 3 bulan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Hadirat Tuhan yang bersemayam bukan cuma memberkati Obed Edom, tetapi seisi rumahnya. Kalau Tuhan lakukan di perjanjian lama, dia juga Tuhan yang rindu melakukan itu di tengah-tengah kita umatnya di perjanjian baru. Kenapa saudara? Karena saya tahu ada satu perkataan yang sering kali kita dengar, khususnya pada waktu Natal, yaitu Immanuel. Immanuel. Immanuel itu artinya adalah Allah beserta kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau bersama-sama kita, bersama-sama umatnya. Dan kalau kita mengalami itu, hadirat Tuhan yang bersemayam, maka seperti Obed Edom, dia diberkati bahkan seisi rumahnya, keluarganya, anak-anaknya, saudara. Saya berharap bagi pastor pribadi dan juga seluruh jemaat kalau boleh, kiranya Anda boleh disebut orang yang diberkati, bukan karena sekedar Anda pintar, puji Tuhan kalau Anda pintar. Bukan sekedar karena Anda punya koneksi yang baik, puji Tuhan kalau Anda punya koneksi yang baik. Bukan sekedar karena Anda keturunan orang kaya, puji Tuhan kalau orang tua Anda orang kaya. Tetapi kiranya kita dan seisi rumah kita boleh diberkati oleh karena Tuhan yang bersemayam. Nah saudara, ayat berikutnya menarik.
bahwa berkatnya ini sampai membuat seorang raja menginginkan. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian. Jadi ada orang yang lapor sama Raja Daud. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh apa saudara? Karena tabut Allah itu. Jadi Daud dengar bahwa Obed-Edom diberkati. Lalu reaksi Daud pergi mengangkat tabut itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, Obed-Edom dan keluarganya orang biasa. Saya tidak ngerti kenapa Daud itu perlu berkat. Karena dia raja. Obed-Edom mungkin dia harus membersihkan rumahnya sendiri kalau kotor. Daud tidak perlu karena ribuan pegawai bisa ngurus istananya. Obed-Edom mungkin harus kerja untuk dia memperoleh makanan. Daud tidak perlu, dia tinggal ngomong aja makanan datang. Segalanya sudah tersedia. Tetapi Daud ini raja yang luar biasa. Dia tahu ada satu berkat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Yaitu hadirat Tuhan yang bersemayam. Tabut perjanjian, tabut Tuhan itu gambaran daripada Tuhan bersemayam. Tuhan berada di situ. Nah, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati. Saudara, kiranya kita menjadi umat yang ingin akan hadirat Tuhan yang bersemayam dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan tadi bagaimana kita bawa menghadirkan hadirat Tuhan yang bersemayam dalam kehidupan kita. Pertama tadi di Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 yang berkata, padahal engkaulah yang kudus, Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Pastikan dalam kehidupan kita, kita bukan cuma hari Minggu menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. By the grace of God setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Kita bersyukur boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah. Praise the Lord. Tapi harapan pastor, hadirat Tuhan juga bersemayam di dalam kehidupan Anda. Khususnya dalam keluarga Anda. Haleluya. Pastikan kehidupan kita ini jangan ngomongin orang. Jangan gosipin orang. Lebih baik saudara puji Tuhan. Memuji Tuhan. Karena disitulah pada waktu itu terjadi, maka Tuhan bersemayam. Firman-Nya berkata, yang kudus, Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Kemudian Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama, artinya juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dia Tuhan yang ada di tempat yang maha mulia, tempat tinggi. Tapi dia juga Tuhan yang mau hadiratnya bersemayam dalam kehidupan orang yang
remuk hatinya. Satu, yang kedua rendah hati. Remuk itu saudara adalah dan rendah hati adalah kualitas, the quality of a teachable spirit. Quality yang dibutuhkan supaya kita ini mempunyai roh yang mau diajar. Tuhan mau bersemayam bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Ketika Anda tertekan dalam hidupmu, jangan kecewa. Justru di situ Anda bisa mengalami Tuhan bersemayam. Tadi kita dengar our sister, dia stres luar biasa. Karena suaminya keadaannya tidak mudah. Dan pada waktu itu, sekarang beda. Tapi pada waktu itu mereka nggak punya uang untuk operasi. Kalau sudah dalam keadaan begitu dan tidak ada uang untuk operasi, rasanya luar biasa ketekan. Makanya tidak heran keluar Chandra dan Bro Chandra dengan sister kita Messi tadi yang memimpin di sini memberikan kesaksian. Dia sangat stres. Kemana dia pergi? Kecuali pada Tuhan. Itu diremukan saudara. Dan disitulah saat-saat kita ini remuk hati kita. Bukan kecewa tetapi kita tambah dekat sama Tuhan. Tambah berseru sama Tuhan. Tambah berkata, Tuhan tolong, kepada siapa aku harus meminta tolong. Kecuali Engkau. Di situ mengalami persemayaman daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang bersemayam. Ketika engkau dikecewakan oleh orang, itu kan remuk kita. Kalau kita mungkin gagal, ya, kita berharap berhasil, ternyata kita gagal. Bisa nggak? Bisa. Tapi pada saat itu, pada waktu kita remuk hatinya, bisa juga kalau kita respon salah, kita jadi kecewa. Lari dari Tuhan. Atau nyalain kiri kanan, orang lain, situasi. Tetapi kalau kita meremukkan diri kita dengan berkata, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku gagal. Tapi Engkau kekuatanku, Engkau penolongku. Ada satu anugerah hadirat Tuhan yang bersemayam bersama kita. Kalau Anda mungkin pernah dikecewakan. Pastor pernah dikecewakan juga. Tetapi saya belajar. Pada waktu saya pernah ngalami dikecewain, sampai stres luar biasa, Tuhan ngomong sama saya begini. Apa kamu ini gak happy? Ku angkat jadi anakku. Apakah kamu gak seneng ya dosa-dosamu diampuni olehku? Waktu saya dengar dia berbicara, runtuh semuanya. Kekesalan saya runtuh dan saya bersyukur. Tidak pahit hati, tetapi bersyukur luar biasa kepada Tuhan yang mengangkat saya menjadi anaknya. Juga saudara yang percaya pada dia, kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan mau bersemayam bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya. Kekecewaan, kehidupan ini jangan dijadikan sesuatu alasan kita lari dari Tuhan. Karena di situ Tuhan mau bersemayam, mau menyatakan anugerahnya. Dan kalau itu terjadi seperti Obed Edom dan seisi rumahnya, pasti ada kekuatan, ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan Tuhan mau juga bersemayam bersama-sama orang dengan rendah hati. Apapun keberhasilan saudara, ketika Anda berhasil luar biasa, orang mengagumi Anda mengalami berkat yang luar biasa, ingat bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan karena sekedar koneksi kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita. Karena itulah Tuhan ingatkan kepada orang-orang Israel, ketika engkau diberkati di tanah perjanjian, janganlah engkau lupa, karena dari Tuhanlah berkat itu. Dari Tuhanlah pertolongan itu. Rendahkan hati kita, bersyukur hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber
pertolongan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit. Haleluya.